Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat baik istighfar, perbaiki baca Al-Quran, perbaiki salat, semakin salat kita baiki, insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf guys, saya telat ini. Umi, saya telat. Terima kasih, saya sudah undang kembali di sini. Ini ada apa ini? Manggil-manggil saya lagi, Kiai. Jadi gini, Ya, sebenarnya saya mau nanya, anak saya tuh diculik sama kamu digimanakan? kok diculik? Makanya saya kan dari tadi di telepon ngomongnya nyulik aja. Saya tuh nggak nyulik anak Kiai, saya nggak diculik. Kan kemarin si Lala itu ikut sama saya karena di sini dia nggak mau. Dia di sini ngomongnya kayak hidup di tengah-tengah kandang setan, ngomongnya begitu. Kata anak saya tuh. Ya. Tapi yang jelas, Ya. saya tuh nggak mau Pak, nggak setuju sama kamu tuh, Remon. Nggak setuju saya tuh. Ya, kan siapa Pak yang mau nikahin anak Bapak itu siapa? Si Lala itu di neneknya di sana ngaji. Tapi neneknya nggak ngomong. Yang nggak mungkin ngomong karena dirahasiakan. Saya nggak mungkin nikahin si Lala. Bohong. Jujur aja, jujur. Kok jujur saya? Kemana? Nggak kemana-manain, ada di rumahnya nenek. Udah kan jelas kan? Saya sudah jelasin nih. Saya bersumpah bahwasanya anak Bapak itu ada di rumah neneknya. Selesai kan? Iya, tapi saya tuh penasaran. Penasaran? Justru itu saya tuh penasaran. Yang paling seneng itu, nih anak saya ini selalu nurut sama saya. Nah, Abu Yahya nih orang yang disegani. Oh ini, Ya, ini iya, siapa? Ini anak saya, si Lili. Nah, Oh, si Lili. Lalanya tuh mana? Oh ini Lili, Ya. ini ada Lala, ini adiknya. Ya, adiknya. Oh adiknya, ini siapa ini? Ya ini sih istilahnya asisten saya. Oh, asisten. Saya. Nah, itu guru saya itu. Oh. Makanya guru saya undang. Oh diundang. Ya. Oh ya, perkenalkan guru, saya Doraemon. Saya kan tadi sudah jelasin nih, Ya. bahwasanya Lala itu nggak saya culik. Lala dalam kondisi aman, Lala dalam kondisi sehat, Lala dalam kondisi ceria. Sudah sama neneknya, mereka sudah ngaji, sudah belajar, sudah sholat. Selesai kan? Tinggal kalau nggak percaya silakan ke sana ke rumah neneknya. Selesai kan kita? Bener kan? Udah saya jelasin. Nanti kita Ya tinggal ke sana aja dicari sama di rumah neneknya. Saya mau pergi, kan sudah selesai. Kita udah menjelasin. Orang ini. ini penculiknya. Penculiknya apa Pak? Penculiknya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa? Ini ketika lah ya. Pas. Lah, kan saya dijelasin Pak. Tadi si Lala saya nggak nyulik si Lala. Enggak, Lala itu diculik di rumahnya nggak ada, di neneknya. Jangan bohong. Bilang neneknya nggak ada. Bapak nggak usah kasar sama saya Pak. Bukan kasar. Tapi si itu maunya apa? Nyulik anak orang sembarangan aja tuh. Ini sebenarnya mau nanya nyulik apa sengaja mau menghabisin saya nih? Lah ya nyulik, Lala nggak ada. Nggak ada. Ini buat formalitas saja kan? Intinya kamu semua pengen mau menghabisin saya kan? Ya iya. Oh, Ya, kalau mau kira aja Lala nggak ada. mau menghabisin saya. Saya salahnya apa? Saya sama kamu aja nggak kenal. Oh, nggak kenal saya. Nggak kenal, sama kamu aja nggak kenal. Saya nggak ada urusan Pak. Kalau Minggir Pak. saya gurunya Buya. Ya mau gurunya, mau setannya, mau silumannya saya nggak kenal. Daripada nanti saya kamu jotos sama saya kamu. Ya silakan. Minggir. Saya mau pulang Pak. Nggak bisa. Pulang Pak. Belum Saya- ya, bisa.
Lalanya mana? Minggir Pak, saya mau pulang Pak. Saya lagi mules Pak. Jangan Pak. Kalau lalanya nggak keluarin, Jangan tahu. Pak. Ya saya mau pulang aja Pak. jangan pulang. Jangan Pak. Buktiin dulu. Buktiin apa enggak Pak? Lalanya buktiin dulu. Ya nanti lalanya saya bawa ke sini, suruh pulang aja daripada bisa, saya bikin nggak Pak. bisa. Nanti suruh pulang aja Pak. Kalau ini udah sampai sini, berarti ini penculiknya. Aduh jangan ngomong penculik minggir Pak. Saya mau pulang Pak. Nggak bisa. Nggak mau. Ampun, Pokoknya Pak, ini ampun. kesempatan. Kalau begitu, saya mau main kekerasan misalnya. Ya ampun Pak, jangan kekerasan. Tahu ini orang sakit semua ini. Ampun Pak, jangan kekerasan Pak, ampun. Minggir Pak, minggir. Nggak bisa kalau nggak mengaku. Oh, jadi maunya apa Pak? Oh, maunya itu. Dari kamunya apa? Ya mau kekerasan boleh. Oh, mau kekerasan. Mau usah tempeleng kamu semua dua-duanya. Boleh sih, boleh kalau bisa. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang berhadapan dengan guru spiritual Kiai Abuya Cahaya Ilahi dan juga salah seorang rekan seperguruannya. Hal itu terjadi karena rupanya Kang Ujang Bustomi memang sengaja diundang untuk dijebak karena untuk membalaskan dendam lama sang Kiai Abuya Cahaya Ilahi tersebut. Sebagai seorang guru, tentu saja lelaki parubaya itu lebih mempercayai ucapan dan pengakuan dari murid kesayangannya tersebut. Karena, rupanya selama ini sang Kiai Abuya Cahaya Ilahi itu selalu menuruti apapun kemauan dari guru dan teman-temannya. Sehingga begitu sang Kiai Abuya Cahaya Ilahi itu mengadu telah dihajar oleh seorang Doraemon, yang sebenarnya adalah Kang Ujang Bustomi, maka mereka semua merasa marah dan ingin menuntut balas. Bahkan kemudian sang Kiai Abuya Cahaya Ilahi itu berkata, jika si Doraemon tidak hanya menghajar dirinya, tetapi si Doraemon itu juga telah membawa anak sulungnya yang bernama Ninglala. Oleh sebab itu, maka sang guru Kiai Abuya Cahaya Ilahi itu meminta agar muridnya segera menghubungi Kang Ujang Bustomi, untuk kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya. Walaupun Kang Ujang Bustomi sudah berusaha menjelaskan duduk permasalahannya, namun mereka berdua tidak ada yang mau percaya dan bahkan tetap ngeyel untuk menyalahkan Kang Ujang Bustomi. Sehingga Kang Ujang Bustomi tak mempunyai pilihan lain selain menghajar mereka berdua. Dan setelah keduanya sudah tepar dan terkapar, Kang Ujang Bustomi pun segera keluar kamar. Tak disangka, Kang Ujang Bustomi langsung disambut dengan serangan-serangan dahsyat dari kakak senior sang Kiai Abuya Cahaya Ilahi. Rupanya, kakak senior sang Kiai Cahaya Ilahi ini memanglah yang paling sakti di antara mereka semua. Gerakan-gerakannya bahkan hampir menyamai seorang Jet Li dan juga seorang Bruce Lee. Namun demikian, Kang Ujang Bustomi tidak berkecil hati, karena Kang Ujang Bustomi yakin, jika Tuhan pasti akan memampukan dirinya untuk menegakkan kebenaran. Adapun terkait tentang Ninglala, sebenarnya Ninglala itu saat ini dalam kondisi sehat dan tak kurang apa-apa. Dahulu kala, gara-gara Kang Ujang Bustomi berusaha menyelamatkan seorang janda muda yang bernama Si Ning Ani, Kang Ujang Bustomi mendatangi rumah sang Kiai Abuya Cahaya Ilahi. Kang Ujang Bustomi bermaksud meminta sang Kiai tasawuf tersebut untuk menghentikan tindakan menyantet Ning Ani. Namun karena saat itu sang Kiai Abuya Cahaya Ilahi sedang keluar bersama Ning Lili dan Ning Lulu, maka Kang Ujang Bustomi pun hanya bisa bertemu Ninglala dan juga sang ibunda. Walaupun pada awalnya Ninglala menghina dan merendahkan Kang Ujang Bustomi yang dianggapnya miskin akibat memakai sarung yang lusuh dan jelek, namun pada akhirnya Ninglala justru terkena batunya sendiri, karena akhirnya dia yang ingin selalu menempel kepada Kang Ujang Bustomi.
Hingga kemudian Ning Lala itu ingin ikut kemanapun Kang Ujang Bustomi akan pergi. Dan akibat Ning Lala yang tak pulang-pulang, maka sang Kiai Abuya Cahaya Ilahi itu membuat sebuah kesimpulan, jika Kang Ujang Bustomi telah menculik anaknya, Ning Lala. Dan akibat kesalahpahaman itu, maka kini Kang Ujang Bustomi sengaja diminta datang untuk menyerahkan Ning Lala kepada keluarganya. Berkali-kali Kang Ujang Bustomi berusaha menjelaskan, bahwasanya Ning Lala itu bukan mengikuti beliau ke padepokan anti galau. Namun Ning Lala Kang Ujang Bustomi antarkan ke rumah neneknya untuk belajar ilmu agama dan juga untuk menghindar dari ayahnya, sang Kiai Abuya Cahaya Ilahi tersebut. Namun karena semua orang tidak ada yang mau percaya, maka Kang Ujang Bustomi tak mempunyai pilihan lain selain menghajar orang-orang terdekat Kiai Abuya Cahaya Ilahi, termasuk si kakak senior yang sakti ini. Mengetahui paman gurunya telah dikalahkan oleh Kang Ujang Bustomi, Ning Lulu ini mengajak Kang Ujang Bustomi untuk keluar, karena dia ingin menanyai Kang Ujang Bustomi terkait kakaknya, Ning Lala. Lagi-lagi Kang Ujang Bustomi berusaha menjelaskan, jika Ning Lala masih sehat dan tak kurang apa-apa. Namun untuk saat ini, Ning Lala tidak mau pulang ke rumahnya, karena dia masih trauma terhadap ayahnya tersebut. Rupanya penjelasan Kang Ujang Bustomi tidak memuaskan Ning Lulu, sehingga kemudian wanita itu justru menantang Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, dalam waktu yang singkat Ning Lulu ini sudah berhasil Kang Ujang Bustomi bikin lemas dan dia kini tak bisa berbuat apa-apa. Heh, kamu apain saudara saya? Lah, yang nggak tahu dia. Gak usah banyak alasan, dia kesakitan. Dan mana Lala? Kamu udah culik Lala, nyakitin dia, maksud kamu apa? Dari tadi semua rumah di sini ributnya nyulik aja. Yang nyulik siapa? Ya kamu yang bawa Lala kabur. Saya nggak pernah nyulik siapa-siapa loh. Lala bullshit. Kok bullshit? Edan kamu. Mungkin Lala nggak ada di sini. Orang tua saya tanyain nggak ada. Lala nggak ada di rumah neneknya. Gak usah banyak alasan. Ini kenapa? Kamu apain dia? Saya jotos dia sama saya. Kurang ajar kamu ya. Udah nyulik Lala, nyakitin dia. Saya jotos, kamu juga nanti saya tempeleng, kamu saya jotos lagi. Ya saya juga bisa jotos kamu. Nah, apa urusan? Saya nggak ada Ya urusan. karena kamu udah musik keluarga saya, kamu udah nyulik kakak saya. Si Lala aman dia sama neneknya. Nggak usah nyari-nyari dari tadi semua di sini ngomong culik. Emangnya saya teroris nyulikin orang? Oh jelas, kamu teroris. Bagaimana Lala kalau mau bisa nyulik sama kamu? Saya sumpah nih mulutnya. Silakan. Diam kamu. Pak, saya dari awal itu saya sudah ngomong. Bapak ini mau konfirmasi tentang Lala, apa mau menghabisin saya? Jadi gini Raymond, sebetulnya Lala itu kemana? Ada. Ya tapi kan saya kan sebagai orang tua itu ya wajib nanya sama kamu, kamunya jujur dengan saya. Ada. Ya ada di mana? Kan tadi saya sudah jelasin dia di rumah neneknya. Ya buktinya tidak ada. Buktinya Maya nggak ada kan, neneknya juga nggak pernah Saya bilang tidak ada. konfirmasi dengan saya tuh. Si Lala itu yang pastinya nggak mau lagi sama kamu karena kamunya setan, Wah kamu tuh bener-bener ya. kamunya siluman, Ya. karena kamunya masih tukang santet. Coba kamunya nggak nyantet, Lala juga dia akan kembali ke sini. Ya saya kan sudah mengakui saya pernah sekali. Nggak usah bohong, saya itu nemuin di belakang rumah itu banyak sekali celana yang ditanam. Yang jelas Dan kamu tuh gimana bohong Kamu aja tuh nggak sama saya. kapok-kapok sama saya. Suami saya dibilang santet. Tuh mah gimana ini mah? Saya cerowok nih kamu mulutnya pak, perutnya saya gucal-gucal nih sama saya. Bener-bener kamu tuh pengen apa sih mulutnya kamu tuh? Kamu malah bawa orang lain.
Baik kasihan saya sampai kayak gini. Udah pergi aja semuanya. Enggak, saya nggak terima. Nggak terimanya kenapa? Edan aja, kamu gak kapok-kapok semuanya. Bangun kamu, bangun, duduk sana. Pada akhirnya para anak-anak buah Kiai Abuya Cahaya Ilahi ini mereka semua berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Rupanya mereka sengaja didatangkan dan dikumpulkan pada kali ini, adalah memang dipersiapkan untuk mengalahkan Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang Bustomi berusaha menjelaskan kepada mereka semua, bahwasanya apa yang dituduhkan Sang Kiai Abuya Cahaya Ilahi itu adalah sebuah kesalahpahaman belaka. Ning Lala tidak mau pulang ke rumahnya ini bukan karena apa-apa, namun karena Ning Lala masih trauma dan tidak ingin kejadian yang sama akan kembali menimpanya. Ning Lala sengaja bersembunyi dari ayahnya, karena Ning Lala ingin benar-benar bertaubat dan memperbaiki dirinya.
Walaupun sebenarnya Ninglala amat sangat merindukan kedua saudaranya dan juga ibundanya, namun selama ayahnya belum mau bertaubat, Ninglala berkata jika dia tidak mau pulang ke rumahnya tersebut. Semoga perjuangan Kang Ujang Bustomi pada kali ini bisa menyadarkan semua anggota keluarga Ninglala. Semoga tidak akan ada kesalahpahaman lagi apabila Kang Ujang Bustomi terpaksa membawa para wanita-wanita yang menjadi harta rampasan perangnya, karena Kang Ujang Bustomi sama sekali tidak memanfaatkan mereka, namun Kang Ujang Bustomi justru berusaha melindungi, dan bahkan beliau juga berusaha memfasilitasi mereka untuk bisa bertaubat dan juga insaf. Sok masih ngomong lagi, ngomong lala lagi. Ya udahlah, sekarang gini aja, saya sama Raymond. Nah, buktikan Lala turut pulang ke sini. Saya orang tuanya suruh nyariin. Nanya ke neneknya, bilangnya nggak tahu. Makanya ya saya siapkan anak buah saya. Nggak usah nggak tahu. Dia juga sudah nggak mau sama kamu. Kalau kamunya masih nyantet, masih semua kayak gitu. Terus kamu diajarin apa sama dia? Diajarin di rumah apa kamu? Enggak pernah diajarin apa-apa. Kamu numpakin anak pak? Iya, anak saya. Ditumpakin? Iya. Bu, ditumpakin katanya. Itu. Ya Allah, Gusti, numpakin anak sendiri. Ampura bu. Ya, saya Dosa itu. Abi dosa. Tuh, makanya si Lala nggak mau pulang kan udah trauma sama dia. Kenapa? Anak sendiri. Kamu serius itu? Kamu ditumpakin juga? Tuh, bu. Kenapa Abi? Anak sendiri ditumpakin. Abi edan bu. Abi soak tuh. Makanya anak kita tuh pergi tuh, ya. Karena kelakuan Abi kayak gini, ya. Sadar Abi, sadar. Hamil kamu? Hamil? Hamil kamu? Berapa kali kamu ditumpakin? Berapa? 2 kali bu. Kenapa mau? Kenapa mau ditumpakin sama Abi? Dipaksa kan kamu, diancam. Tuh diancam. Soak dia bu. Terlalu man Abi ya. Abi dosanya udah gede banget Abi. Makanya ya anak-anak pada nggak ada ya, pada pergi. Nih sini Umi sini. Nanti si Lala saya panggil. Sini Uminya, ikut saya. Sini Lala. Sini. Sini. Tuh Lala ada. Ya Allah Lala, ini Lala, kenapa nggak pulang-pulang? Sini masuk. Sini bawa masuk. Tuh. Dia tuh trauma karena mau ditumpakin sama abinya. Tuh ada kan? Tuh ada. Jahat kamu. Dia itu ditumpakin. Makanya si Lala nggak mau pulang itu karena kelakuan kamu bejat. Ya kamu takut kan? Tuh takut. Kamu udah tumpakin belum sama dia? Tuh bu, ini cu, Lala kan ditumpakin juga. Kamu juga ditumpakin. Abi gimana kamu Dik? Gimana ya? Dan aja kamu. Kamu udah berjadi. Ampura bu, ampura. Keterlaluan ya kamu. Kamu sama abi kamu di sini. Nanti kamu ditumpakin lagi. Kamu di sini juga nanti ditumpakin lagi. Ya udah saya mau pulang. Kamu mau ikut saya apa mau dia? Ikut. Yuk ikut saya. Tinggalin dia. Kalau pergi semua Umi sama siapa? Ya Umi nanti tinggal lagi aja. Ya Umi sama saya lagi ikut. Dia tinggal. Mau kemana bu? Terus tinggal aja dia. Abinya. Mata nih. Abinya.